Halo teman-teman, sebelum berangkat ke sekolah, saya perlu mempelajari materi di buku dulu nih. Bantu saya ya mencari bukunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Ratnaulan dari SPD dari PPG Prajabatan Universitas Riau tahun 2022. Kali ini saya akan membahas mengenai topik 3, koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya, strategi pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang terencana dalam penyampaian materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi, macam-macam strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Ada project based learning. 2. Ada small group discussion. 3. Ada jigsaw reading. Dan 4. Ada problem based learning. Selanjutnya, apa saja pengertian dari macam-macam strategi pembelajaran berdiferensiasi? Oke, saya akan membahas yang pertama, yaitu project based learning atau PJBL. Langsung saja, Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, sehingga menitik beratkan proses pembelajaran yang memiliki hasil akhir berupa produk. Nah, jadi artinya peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri dengan mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Dan yang kedua ada small group discussion. Small group discussion dalam pembelajaran adalah salah satu strategi pembelajaran aktif di mana dalam proses pembelajaran peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil guna memecahkan dan mendiskusikan beberapa topik permasalahan. Dan yang ketiga yaitu ada jigsaw reading. Jigsaw reading merupakan suatu model pembelajaran kooperatif yang mengambil pola sebuah gergaji, sehingga di mana seorang peserta didik diinstruksikan oleh guru untuk melakukan kegiatan belajar dengan cara bekerja sama antar siswa satu dengan yang lainnya, sehingga pembelajaran dilakukan dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan, yang terdiri dari beberapa tim, yaitu tim kelompok ahli dan kelompok asal. Yang keempat ada problem based learning, yaitu PBL. PBL merupakan pendekatan pedagogis yang memungkinkan siswa untuk belajar sambil terlibat aktif dalam masalah terbuka yang diberikan. Siswa diberikan kesempatan untuk memecahkan masalah di dalam suatu situasi yang kolaboratif, sehingga PBL ini berpusat kepada siswa dan siswa bisa terjun langsung dalam proses pemecahan masalah dan membentuk kebiasaan belajar secara mandiri peserta didik melalui berbagai latihan dan refleksi. Selanjutnya ada koneksi strategi pembelajaran diferensiasi dengan materi kuliah, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Jadi koneksi strategi pembelajaran berdiferensiasi mengaitkan dengan mata kuliah pembelajaran diferensiasi dengan materi pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yaitu setiap peserta didik memiliki beragam karakteristik yang berbeda-beda termasuk pada tahap perkembangannya. Dalam pembelajaran tentu guru harus memahami tahap perkembangan dari peserta didik tersebut,
sehingga guru dapat menyesuaikan strategi yang tepat untuk pembelajaran. Saya mengambil suatu contoh pada gambar di bawah ini, merupakan gambar yang saya dapatkan dari hasil observasi saya ketika PPL di SD Negeri 119 Pekanbaru, di mana guru mengelompokkan peserta didik dan menerapkan strategi pembelajaran PBL atau Project Based Learning. Jadi strategi pembelajaran PBL ini adalah strategi pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai sumber pembelajaran yang memiliki hasil akhir berupa produk. Jadi peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri secara kolaboratif dengan teman sekelompoknya sampai diperoleh hasil berupa produk. Hasil produk akhir yang dilakukan oleh peserta didik dalam menerapkan strategi pembelajaran PBL adalah dengan membuat bunga dari botol plastik. Nah, ini merupakan aktivitas siswa atau peserta didik ketika membuat bunga dari botol plastik bekas yang kemudian dirangkai dengan menggunakan bahan dan alat yang telah disediakan oleh atau dibawa oleh mereka. Nah, ini adalah hasil bunga dari bahan plastik bekas. Nah, sekian dari topik 3, koneksi antar materi dari saya Perliar Mondari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.